Alhamdulillah ya, kalau kami berpikir tidak terlalu berpikir untuk finansial modal utamanya, tapi keahlian. Saya mau mempertahankan motif atau desain dari anyaman sini, cuman agak ada inovasinya masalah ukuran atau segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Abis Hattadi. Saya adalah owner dari Loyok Kreatif, yaitu salah satu kelompok pengrajin yang ada di Desa Loyok. Kelompok ini kami bentuk itu tahun 2019. Nah, itu merupakan dari kita punya misi itu untuk mengembangkan inovasi aja gitu. Nah, kalau kami di sini itu Loyok, desa kerajinan pertama yang ada di sini itu ada dari catatan seorang dari Jerman itu tahun 1845. Dia ditulis di sana Desa Logic namanya, itu desa paling pinggir di lereng Rinjani, dan di situ dia melihat banyak pengrajin yang membuat anyaman dari bambu, yaitu bakul atau pagar. Itu desa yang tertinggal namanya Logic, di sana ditulis. Nah, di sini memang kerajinan anyaman bambu itu sudah mendarah daging. Itu saya termasuk generasi ke-7 kalau tidak salah itu, karena kalau belajar dari nenek-nenek terus gitu. Nah, di sini awalnya itu kerajinan itu untuk membuat pagar, terus bakul, ada tempat nasi, ada nyiru, nampah, gitu segala macam. Itu tidak diperjualbelikan karena mungkin ada keluarga datang ke sini dikasih, ya seperti itu, kita barter-barteran lah gitu. Nah, terus kerajinan di sini di Desa Loyok ini dibuat sebagai satu usaha. Jenis usaha itu tahun 1975. Itu diawali namanya Trenggading gitu. Itu memang arsop pertama yang ada, Trenggading arsop gitu. Itu yang secara usaha gitu. Nah, di situ mulai itu mendapat pelatihan di Jogja tahun itu. Nah, mulailah dibuka berkembang. Puncaknya itu tahun 91, Loyok dibuat sebagai ikon dari tahun kunjungan wisata. Waktu itu program Visit Indonesian Year tahun 1991. Nah, di situ awalnya tujuan wisata Loyok itu memang Loyok itu tujuan wisatanya mandiri. Jadi orang berkunjung atas dasar keinginan untuk melihat potensi kerajinan, bukan ketergantungan dari tempat wisata lain atau penginapan lain. Awalnya tahun 2019 itu kami hanya 10 orang. Nah, tahun sebelum COVID itu karena ada peningkatan, saya ngejar pemasaran di hotel, waktu itu ada peningkatan penjualan, kami nambah jadi 20 orang. Pada awalnya kami itu untuk skala regional aja kan waktu itu COVID kan. Jadi pas COVID itu yang punya uang, saya prinsipnya ingatnya pemerintah aja. Nah, di situ saya kejar di situ awalnya gitu, masuk kantor-kantor. Nah, untuk menawarkan produk ini supaya dipakai. Nah, alhamdulillah waktu itu bisa tercapai. Nah, tahun 2001 saya dipilih jadi di BI,
untuk pendampingan Bank Indonesia di UBI dan masuk KKI. Nah, di situ saya mulai berniat untuk go global. Nah, jadi targetnya ekspor. Nah, seperti kita kemarin tahun kemarin ada permintaan itu dari Dubai, kita sudah selesaikan. Nah, tadi malam ada yang permintaan Jepang itu sekitar 2000. Alhamdulillah ya, kalau kami berpikir tidak terlalu berpikir untuk finansial modal utamanya, tapi keahlian. Jadi semua pengrajin ini, nah itu modal awal saya, kesanggupan pengrajin mengerjakan pesanan. Nah di situ, nah kalau sudah deal kami minta panjar biasanya 25-35%. Nah itu kami bagi ke pengrajin. Nah, dari situ kami alhamdulillah sampai sekarang belum menggunakan pinjaman bank. Jadi setiap pesanan itu kami mulai dengan panjar dan sisa dari pembayaran yang sudah lalu. Jadi gini, sebenarnya ya ibu saya itu orang luar sini, yang asli sini bapak saya, dan ini adalah keluarga-keluarga dari bapak saya, gitu, anak saudara-saudaranya gitu. Nah, kalau ibu saya itu dia memanukan motivasi usaha, dia memberikan motivasi berwira swasta, terus kalau bapak dari segi menganyamnya, dan itu yang saya dapat. Jadi orang tua lah saya yang saya dapatkan. Kalau untuk masalah kerajinan atau pesanan, memang banyak sih yang ngirim sampel dari Jawa atau apa gitu, kirim foto. Cuman saya menolak gitu, karena apa? Saya mau mempertahankan motif atau desain dari anyaman sini. Cuman agak ada inovasinya masalah ukuran atau segala macam. Nah, untuk ukuran atau motif atau segala macam, saya sering ngambil ngulik-ngulik gambar di Pinterest atau Alibaba. Nah, di situ kan desain-desain internasional. Nah, bagaimana kombinasinya, saya belajar di sana, terus saya mirip-miripkan tawarannya ke konsumen gitu. Ya, saya maunya seperti ini, karena kami tidak mau pola anyaman kami itu rusak. Saya mau mempertahankan tradisi anyamannya, tapi tetap mengikuti keinginan dari customer. Untuk bahan baku utama kita memang anyaman bambu. Terus untuk bahan baku tambahan kita pakai rotan, ada peta, ada juga sekarang yang baru sintetis itu. Nah kalau untuk tas kita paling ada tambahan kain sama tali sumpe gitu. Kita dulu kita kembangkan dari produk awal gitu, produk dasar itu misalkan pagar. Nah dulu pagar, sekarang kita perkecil, kita rubah jadi anyaman lembaran gitu, diperhalus di ukurannya gitu. Nah lembaran ini nanti kita buat tas jahit segala macam atau kipas. Nah terus
dulu bakul kecil-kecil ukuran biasa, sekarang dikembangkan menjadi rak atau jadi apa. Nah, gandek pada dasarnya biasa, sekarang kita rubah jadi berbagai jenis macam tas. Dari anyaman-anyaman tradisional itu yang tujuan kita untuk kita kembangkan untuk seperti prinsip kami go global gitu, untuk meningkatkan kapasitas dari produksi. Ini adalah jenis bambu yang kita pakai. Jenis bambu yang kita pakai di sini bambu tali atau bambu apus. Kenapa kita pakai bambu tali bukan bambu jenis lain yang bisa dianyam? Karena ini lebih elastis dan seratnya itu lebih tipis dan dia tahan terhadap rayap karena mengandung glukosa yang sedikit gitu. Tidak seperti bambu-bambu yang lain itu mengundang rayap karena glukosanya tinggi. Kalau bambu tali ini tidak, karena seratnya itu agak tebal, agak banyak gitu. Jadi celah untuk glukosa itu tidak ada. Jadi di sini awet dan bisa elastis gitu. Nah, untuk prosesnya ini kita buang dulu. Setelah penebangan kita kering anginkan, tidak boleh kena matahari. Dan cara pengeringannya itu harus dibalik. Ujungnya jadi atas. Nah, untuk mengetahui mana pangkal, mana ujung, ini pangkal, ini ujung. Jadi untuk penyimpanannya ini kita balik supaya air mengalir, lebih cepat mengalir ke bawah. Jadi dia cepat kering dan tidak boleh kena sinar matahari secara langsung, karena akan kering sebelah dia. Nah, setelah beberapa hari baru ini kita keruk dan kita pecah-pecah menjadi iratan-iratan anyaman, kita perhalus. Nah, setelah dibuat iratan-iratan kecil, barulah kita anyam. Nah, ini kalau memang ada tulisannya, misalkan ini Indonesia kan, ini warna dia mau natural, terus tulisannya itu ada kasih warna, jadi kita dianyam. Jadi prosesnya untuk kasih warna itu dikasih warna sebelum dianyam, sebelum diraut. Nah, itu. Jadi tidak bisa barang udah jadi kita buat nama, tidak bisa. Jadi harus mulai dari awal. Ya, ini kita nyebutnya body bag ya. Kita kembangkan tahun 2020 karena banyak kegiatan-kegiatan pemerintah itu saya lihat butuh body bag gitu. Nah, di situ saya tawarkan sambil sedikit ngasih tahu kalau kita harus pakai kerajinan daripada pakai tas-tas plastik atau tas sablon gitu. Nah, kita tawarkan ini. Ini asalnya terinisiatif dari gandek, tas tradisional. Nah, ini kita rubah, kita kasih kain, talinya kita rubah pakai sintetis gitu. Di dalam kita kasih kain, dijahit, dan ukurannya kita sesuaikan dengan map. Nah, makanya kita sebut body bag untuk kebutuhan toolkit. Alhamdulillah ini sampai setiap bulan itu kita ngirim 200 piece ya untuk keperluan seminar-seminar, toolkit seminar gitu. Nah, kalau untuk tas gaya itu biasanya ini kita buat ukurannya dengan berbagai macam ukuran tergantung targetnya kita. Misalkan anak muda lebih kecil kita buat selempang. Nah, kalau untuk ibu kita asalnya itu tas ipu.
yaitu tas tradisional. Tas itu tas tradisional untuk sangu daripada para penggembala. Nah, itu yang kita kembangkan, kita ubah ukurannya, kita kasih motif, desain, kita bentuk ya sesuai dengan target yang kita inginkan. Ini motif terbaru. Nah, ini kita kembangkan dari keinginan pemerintah itu PAM gitu, pertanian 2025, pertanian ini 2025, terus kita hijau melambangkan pertanian, go green. Makanya 25 awal dari program pemerintah itu. Nah, itu kita buat karena setiap itu ada sejarahnya motif itu. Nah, yang paling pas gempa kita ada motif gempa, anyaman gempa itu waktu itu kita produksi waktu gempa, namanya skala gitu, tas skala. Ya, ini waktu pengungsian gempa itu kita buat motif ini. Jadi karena malam itu beritanya cuma ada gini aja, akhirnya kita buat lah satu motif, namanya kita buat motif skala. Ini namanya tampok manggis. Kalau tampok manggis itu yang di belakang buah manggis itu. Ini. Nah, itu juga jadi logo dari Loyo Kreatif karena apa? Saya mengingat tampok manggis ini jujur gitu. Padanya, kalau dia gigirnya 5 berarti isinya 5, kalau 4 berarti isinya 4. Makanya saya ambil tampok manggis itu. Nah, kalau ini Mandalika, ini awal dari Panti Mandalika, cuman saya agak sedikit ngulik dari dari tempat lain, cuman saya buat kayak pinggiran pantai gitu aja. Jadi motifnya Mandalika. Kita targetkan setiap bulan itu paling rendah ada desain baru yang kita tawarkan. Tapi memang kalau di kerajinan ini tidak semua motif atau desain bisa diminati oleh kadang-kadang warna segala macam. Nah, kalau untuk bahan baku sendiri kita sudah, kalau dulu di sini memang kebun bambu, tapi sekarang sudah kita rubah, kita ngambil dari desa tetangga karena kita masih di sini ada wilayah hutan TNGR. Ya, saya sudah tadi malam nelpon ke TNGR supaya disediakan bambu untuk kesiapan pesanan 2000 tas. Bambu itu kalau memang sudah kering alami, memang kenapa kita biarkan gini? Kita biasanya ngetes keawetannya. Kadang ada yang sampai ratusan tahun juga ada. Nah, kalau bambunya sudah benar, arti 10 tahun masih awet, asal tidak dimakan sama tikus. Pertama, kalau untuk beberapa jenis kerajinan itu, ya misalkan khusus kayak tas ini. Ini memang namanya tas antik, memang antik. Ini produksi awal, jadi tidak kulitnya masih. Ini dibuat sudah 7 tahun kalau tidak salah. Sudah 7 tahun. Jadi dasarnya pemilihan bahan baku. Bahan bakunya nanti kalau cara lama, kita pakai cara lama itu pilih hari dulu. Gitu. Pilih hari yang tepat gitu. Kadang-kadang ada jenis yang penerbangan itu nanti kadar airnya sudah berkurang, bambunya juga tidak terlalu tua atau terlalu muda juga. Jadi yang sedang. Nah, lama penjemurannya itu 4 hari, dianginkan kering angin 4 hari, dibalik. Nah, baru dibelah dulu, dipotong-potong, perluas. Nah,
baru dipecah. Kalau prosesnya dalam keadaan basah, pertama sembilunya masih ada dan pasti luka. Nah, jadi itu. Nah, kalau sudah gini, udah tinggal dianukan aja. Kita pengawetannya itu kalau pengawetan paling secara alami itu dengan cara pengasapan. Ya, karena fungsi dari asap itu adalah mengurangi kadar gula yang ada dalam bambu yang menarik rayap atau anu. Kalau kadar air itu kan sudah otomatis. Kalau dia kering dijemur itu kadar airnya masih tersisa karena yang kering luar aja. Kalau kering angin dia nanti turun sendiri sampai habis. Kami sekarang kerjasama dengan Dinas Perindustrian untuk mencoba asap cair untuk salah satu pengawetan. Jadi dari teorinya sih untuk mematikan atau mengurangi kadar gula di bambu. Ya, alhamdulillah ya, sekarang kita itu di sini sudah dapat SPLK, itu sertifikat untuk kayu, legalitas penggunaan kayu. Jadi SPLK ini salah satu syarat untuk terkadang untuk ekspor, salah satu ekspor si penerima ekspor impor itu di negara Eropa itu dia harus dibarengi dengan sertifikat SPLK. Nah, SPLK ini khusus untuk kayu. Nah, kalau bambu kita pakai sertifikatnya itu fumigasi, itu untuk ekspor. Tapi sekarang kita sudah punya SPLK, fumigasi sudah, karena kita harus dapat dari dinas. Kalau dulu kita ke Surabaya, tapi sekarang cukup di dinas aja. Karena jaminan untuk supaya tidak mengirim, seperti kata orang Australia, tidak mengirim kuman ke negaranya gitu. Kalau berkembang pesat ya alhamdulillah ya, karena ini bukan untuk saya pribadi tapi untuk menghidupi masyarakat yang ada di sini. Jadi saya berharap itu banyak yang rezeki orang-orang itu dititip lewat saya. Harapannya ke depan ya karena ini memang warisan. Warisan budaya ya, jadi semua harus bisa ngerajin. Bahkan saya mau tulis itu kalau dalam bahasa loyoknya itu diku semua jadi dengan loyok lah mendik tamulat. Saya malu jadi orang loyok kalau tidak bisa nganyam. Ya itu memang tujuan utama kita. Kalau pesan terhadap loyok, jadilah loyok sudah. Karena loyok itu asal katanya layak. Layak itu dulu memang loyok itu asal katanya layak dan cocok untuk semua yang untuk kesejahteraan orang. Jadi loyok itu layak untuk orang sejahtera saja.